Indonesia di penghujung tahun 90-an adalah sebuah panggung besar yang penuh gejolak. Selama lebih dari 3 dekade kita hidup dalam sebuah era yang disebut Orde Baru. Itu adalah masa yang penuh dengan pembangunan namun juga penuh dengan kontrol. Suara-suara kritis seringkali dibungkam. Media massa berjalan dalam koridor yang sempit. Banyak dari kita yang tumbuh besar dalam suasana seperti itu. Kita terbiasa dengan keseragaman. Kemudian, krisis moneter datang menghantam Asia. Harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Kemarahan rakyat yang lama terpendam akhirnya meledak. Gedung-gedung parlemen diduduki. Teriakan reformasi menggema di seluruh penjuru negeri. Pada tanggal 21 Mei 1998 sebuah momen bersejarah terjadi. Ketika B.J. Habibie naik ke kursi kepresidenan, banyak yang meragukannya. Beliau dikenal sebagai seorang ilmuwan brilian, seorang teknokrat yang ahli dalam dunia dirgantara. Namun, menjadi presiden di tengah krisis multidimensi adalah sebuah tantangan yang sama sekali berbeda. Beliau adalah bagian dari rezim sebelumnya Habibie, seolah membuka semua jendela istana yang selama ini tertutup rapat. Langkah-langkah yang diambilnya begitu cepat dan tegas. Salah satu yang paling fundamental adalah pembebasan tahanan politik. Sri Bintang Pamungkas, Muchtar Pakpahan kembali menghirup udara kebebasan. Era dialog telah dimulai. Ia mendengarkan. Habibie juga menunjukkan kerendahan hatinya. Ia membuka pintu istana untuk berdialog dengan berbagai kelompok masyarakat. Humor-humor khas Habibie seringkali mencairkan suasana dalam konferensi pers yang tegang. Habibie tersenyum dan melambaikan tangan kepada masyarakat. Salah satu warisan terbesar dari era singkat Habibie adalah kebebasan pers. Selama Orde Baru, media massa hidup di bawah bayang-bayang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUP. Pemberedelan adalah hantu yang selalu mengintai setiap ruang redaksi. Presiden Habibie mengubah semua itu. Ia mencabut peraturan yang mengekang kebebasan pers. Keran informasi dibuka selebar-lebarnya. Ratusan media baru bermunculan, bagai jamur di musim hujan. Tabloid-tabloid dengan judul-judul yang bombastis dan berani membanjiri pasar. Majalah berita investigatif yang dulu tak terpikirkan untuk terbit, kini bisa kita baca dengan bebas. Tinta wartawan yang selama ini seolah kering, kini kembali mengalir deras. Setiap pagi kita disuguhi berita-berita yang membuka mata. Televisi pun tak mau ketinggalan. Acara-acara talk show politik menjamur. Terkadang, ada berita yang kurang akurat atau cenderung sensasional. Namun, itu adalah bagian dari proses belajar. Yang terpenting adalah, hak publik untuk tahu telah dikembalikan. Kebebasan yang dibawa era Habibie tidak hanya berhenti di ruang redaksi, di warung kopi, di pos ronda, di pangkalan ojek. Orang-orang yang tadinya hanya berani mengeluh soal harga cabai, kini mulai berani mendiskusikan kinerja menteri. Mereka berdebat tentang partai politik. Mereka mengkritik kebijakan pemerintah secara terbuka, tanpa rasa takut akan ada telinga-telinga yang mengawasi. Demokrasi tidak lagi menjadi konsep yang abstrak di buku-buku pelajaran, tetapi menjadi sesuatu yang nyata dan hidup. Puncak dari euforia demokrasi ini adalah penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1999. Puluhan partai politik baru bermunculan, berbagai logo dan warna. Jalanan dan gang-gang sempit di seluruh negeri dipenuhi oleh bendera-bendera partai. Setiap orang merasa suaranya kini berarti. Setiap suara akan menentukan arah masa depan bangsa ini. Meskipun kebebasan politik dirayakan, tantangan ekonomi dan sosial masih berat. Krisis moneter belum sepenuhnya usai. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Di tengah harapan, banyak keluarga masih berjuang hanya untuk makan esok hari. Orang rela mengantre berjam-jam di bawah terik untuk memberi suara di bilik suara. Mereka mencoblos masa depan. Masa pemerintahan B.J. Habibie memang sangat singkat, hanya 517 hari. Sebuah periode yang tak lebih dari 1,5 tahun. Namun dalam waktu yang begitu pendek itu, ia berhasil meletakkan fondasi-fondasi penting bagi Indonesia modern. Pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR, dan ia dengan legawa memilih untuk tidak mencalonkan diri lagi dalam pemilihan presiden berikutnya. Sebuah sikap kenegarawanan yang langka dan patut kita teladani. Warisan terbesarnya adalah demokrasi, kebebasan pers, pemilu yang adil, otonomi daerah, pemisahan TNI dari politik. Ia membuktikan bahwa seorang teknokrat bisa menjadi seorang demokrat sejati. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan bisa digunakan untuk melayani rakyat dan membuka gerbang kebebasan, bukan untuk melanggengkannya bagi diri sendiri. Bagi banyak dari kita yang mengalami masa itu, kenangan tentang era Habibie terasa hangat.
Kita ingat bagaimana acara debat di televisi menjadi tontonan yang lebih seru dari sinetron. Ia adalah sosok bapak teknologi yang kemudian menjelma menjadi bapak demokrasi Indonesia. Pada akhirnya, 517 hari itu bukan sekadar catatan kaki dalam buku sejarah. Itu adalah sebuah babak penentu yang mengubah arah perjalanan bangsa. Sebuah masa di mana harapan dinyalakan kembali di tengah kegelapan. B. J. Habibie telah memberikan kita sebuah pelajaran berharga tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta pada tanah air.